seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, ada yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, ada yang lahir hanya ayah tanpa ibu, ada juga yang lahir tanpa ayah hanya ada ibu. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kesesatan yang nyata ketika ada di antara kita kemudian melantik atau mengangkat atau menjadikan manusia ini sebagai tujuan ibadah, tujuan penyembahan, atau oknum yang kita jadikan sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian kepada kita semua bahwa semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihi salam bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Allah menciptakan kedua manusia ini dari bahan baku tanah. Kemudian Allah berkata kepada keduanya, jadilah, maka jadilah Adam, maka jadilah Nabi Isa alaihi salam. Jadi di sini harus umat Islam itu pahami. Kita semua harus paham. Islam yang belajar, Islam yang tidak belajar, Islam yang memiliki keilmuan atau Islam yang awam, Islam yang sudah berumur atau yang masih belia, harus tahu bahwa hukum alam itu mengikat makhluknya, sementara pencipta alam semesta itu tidak diikat oleh hukum alam semesta. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhannya itu bisa menjelma menjadi cuplis, ya, maka satu kata untuk mereka adalah tulul. Karena ketika dimensi makhluk dianggap sebagai Tuhan yang menjadi makhluk, itu berarti cuplis, cukup percaya iblis. Karena dari setiap unsur pengajaran para nabi itu sudah diajarkan kemudian bahwa pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan apapun. Pencipta alam semesta itu tidak sama seperti manusia. Jadi tadi di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, inna masala Isa indallah kamasali Adam, khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Nabi Isa ciptaan. Zakaria 12 nomor 1, semua manusia yang ada pada dirinya unsur roh itu adalah ciptaan. Semua manusia, mau manusia yang lahir tanpa ayah ibu, mau manusia yang lahir tanpa ibu, atau manusia yang lahir tanpa ayah sekalipun, semua itu adalah ciptaan. Unsur roh yang ada pada dirinya adalah ciptaan. Ini kata Al-Quran dan kata kitabnya saudara kita Yahudi. Lalu kemudian di dalam Kejadian 6 nomor 3 jelas diterangkan di sana, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia.
Jadi roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah roh Allah. Roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Eloah. Roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah roh Bapa dalam perspektif Yudaism. Roh yang ada di dalam tubuh manusia, sekali lagi saya katakan, itu adalah pneuma yang muncul kemudian sebagai ciptaan di atas muka bumi ini. Jadi roh yang ada pada diri manusia, mau dia manusianya lahir atau ada dari tidak adanya ayah dan ibu, atau manusia yang tanpa ayah atau manusia yang tanpa ibu, semua yang ada dalam dirinya itu adalah roh Tuhan. Sekali lagi, semua roh yang ada pada diri manusia, pada diri nabi, pada diri rasul, itu adalah roh Tuhan. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam tubuh manusia. Artinya bahwasanya yang disebut manusia, roh yang ada di dalam tubuhnya itu adalah roh Elohim, roh Allah, roh Eloah, roh Yotefave atau roh Hasem. Nah, jadi keliru kemudian ketika ada manusia dikatakan Tuhan yang menjelma jadi manusia, karena di dalam dirinya adalah roh, ada roh Tuhan. Sesungguhnya kita semua manusia ini, roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Tuhan, bukan roh setan, bukan roh hantu. Hanya saja sebagian daripada kita menanggalkan pemahaman bahwa dalam diri kita ada roh Tuhan, sehingga lupa akan itu, maka dia dipengaruhi oleh roh jahat atau roh setan. Nah, inilah yang terjadi dalam keadaan sekarang ini. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Di sini ada Bang Handi dan juga nabinya orang Kristen. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian,